Hai, assalamualaikum teman-teman. Yuk ikutin kegiatan aku hari ini ya. Jadi kita hari ini tuh mau jalan-jalan refreshing gitu ya. Sekalian aku pulang ke rumah mamaku. Jadi rumah mamaku tuh kan lumayan jauh ya. Jarak tempuhnya dari rumah aku itu sekitar 1 jam. Meskipun masih dalam satu kota, aku itu tinggalnya di tengah-tengah kotanya. Dan kalau mamaku tuh di pinggirannya gitu. Kemarin itu aku berangkatnya ke rumah mamaku di hari Sabtu siangnya, dan kita nginep semalam sampai di hari Minggunya nih paginya kita jalan-jalan deh. Ini tuh tempat wisatanya deket sama rumah mamaku ya, mungkin kira-kira 15 menitan gitu. Dan ini kita udah masuk tuh, kita awal nih ngelewatin akuarium yang gede-gede. Jadi ini tuh kayak shopping center gitu, tapi juga ada kebun binatang, terus ada juga kolam renang buat anak-anak kayak gitu ya, ada waterboomnya juga. Jadi ini kita perginya ke Lariso. Untuk teman-teman yang tinggal di Jember pasti udah tahu ya, ini tuh tempat wisata yang letaknya itu di pinggir kota, jadi lumayan jauh ya dari kota, kira-kira jaraknya 1 jaman gitu. Kalau aku yang tinggal di kota mau kesini tuh harus ngelewatin rumah mamaku dulu ya, baru bisa sampai. Kita kesininya tuh berlima sama mama dan adik aku juga. Ya pokoknya temanya ini tuh mau nyenengin para bocil ya, sambil aku refreshing juga supaya nggak di rumah aja gitu ya mam. Sebelum masuk ke kolamnya kita tuh ngelewatin hewan-hewan gitu berbagai macam ya. Ada tadi ikan, terus tadi juga yang nggak keriko tuh ada ular, terus ada berbagai macam burung juga. Dan ini ada ayam nih, lucu banget, bulunya tuh kayak kapas ya teman-teman. Nah jadi itu tadi aku lewat yang sebelah sana ya, samping kolam ini, dan harus muter gitu rutenya melewatin berbagai macam hewan ini tadi ya. Dan ini mamaku ya teman-teman, masih muda banget kan. Tadinya bocil tuh mau dinaikin ke kuda, tapi karena nangis ketakutan, jadi ya udah kita lanjut berjalan aja. Karena cuacanya juga udah panas pol nih hari ini ya teman-teman. Karena di sini itu juga nggak jauh dari pantai gitu, sekitar 20 menit atau kira-kira mungkin nggak sampai 20 menit dari pantai ya. Biasa kalau deket-deket pantai itu kan emang cuacanya panas banget ya, pol-polan panasnya teman-teman. Tapi nggak apa-apa daripada hujan, karena bocil-bocil kan mau kesini berenang ya, tujuannya supaya nggak kehujanan juga waktu berenang. Ini suami aku rempong sekali, bawaannya banyak banget, dan itu kita bontot atau bekal ya, karena kita di sini mau makan juga gitu. Jadi nanti pas bocil-bocil dan suami aku berenang, kita bisa santai-santai di pinggir sambil cemal-cemil juga. Dan ini dia, kita udah mau sampai di pinggir kolamnya tuh, banyak banget disediain tempat duduk berjejer ya. Dan hari ini tuh lumayan rame karena kan ini hari Minggu ya teman-teman, mendekati liburan juga. Tapi syukurlah kita masih bisa kebagian tempat duduk. Udah sisa 1 tuh mamaku langsung duduk supaya nggak ditempatin orang lain ya. Dan ini gantian aku yang gendong bocil sama bawa barang-barang. Aku jalannya pelan-pelan aja karena ternyata jaraknya lumayan jauh ya dari parkiran, jadi lumayan ngos-ngosan. Jadi aku sama mamaku tunggu di sini aja sambil ngeluarin perbekalan kita. Di sini tuh boleh ya bawa makanan dari luar, kayak snack-snack gitu boleh ya teman-teman. Sebelum nyampe sini tadi aku udah mampir ke Indo April dulu buat belanja minuman sama cemilan.
Dan ini aku nyamperin para bocil dan pak suami karena aku juga penasaran mau lihat lah seperti apa sih waterboomnya di sini. Dan itu bocil lagi sama pak suami ya di sana. Karena aku lagi berhalangan, jadi aku nggak bisa ikut berenang ya. Kayaknya tuh seru banget meskipun panas banget karena ini kolamnya outdoor ya. Tapi bocil-bocil pada happy banget tuh, seneng banget mereka mainan air. Di sini kolamnya ada banyak ya, kayak disekat-sekat gitu. Yang pertama jembatan yang aku lewatin tadi, di bawahnya tuh kolam. Dan yang ditempatin anak aku ini kolam kedua yang paling cetek. Dan itu yang di tengah itu ada kolam lagi. Terus di sebelah kanan atas itu juga ada kolam. Jadi lumayan banyak banget ya kolamnya. Terus luncurannya juga banyak, dari yang pendek sampai yang tinggi banget. Aku kira bocil bakalan takut, tapi ternyata happy. Anaknya seneng banget mainan air. Terus banyak temennya juga. Tuh kan, sampai nggak mau dipegangin, sok-sokan berani, padahal licin kan ya. Tuh kan, maunya tuh duduk sendiri tanpa dipegangin gitu loh, tua banget kan. Dan di sebelah kiri sana juga ada duduk-dudukan, itu juga ada seluncuran, pokoknya luas banget juga kolamnya. Jadi meskipun pas lagi rame tuh nggak berdempetan, karena panas banget aku mutusin buat minggir aja deh ya, ngadem. Di sini mama lagi potong mangga yang kita bawa dari rumah tadi. Bawanya lengkap ya beserta pisaunya, dasar emak-emak. Kalau lagi sama mama gini tuh enak banget ya, jadi peran aku sebagai ibu itu diambil alih sama mama. Kalau main ke rumah mama tuh jadi bisa istirahat gitu, nggak mikirin cucian, masak, semua diambil alih ya. Emang ya kalau lagi capek dan jenuh tuh obatnya cuma pulang ke rumah orang tua aja gitu ya. Nah ini bocil udah beres berenangnya, tadinya pasti nggak mau berhenti berenangnya karena sempat terpeleset, jadi anaknya mungkin trauma dan mau diajak berhenti. Tadi udah aku suapin nasi dari bekal yang kita bawa dari rumah ya. Di sini kita masih ngantri buat mandiin bocil, soalnya semuanya tuh pada udahan gitu berenangnya karena cuacanya semakin panas. Ini tuh sekitar jam 12 siang, kasih matahari tuh lagi terik-teriknya, otomatis semuanya udah ngerasa kepanasan kali ya orang-orang yang lain. Jadilah kamar mandinya ngantri banget karena cuma disediain sedikit ya, nggak banyak. Terus kita ini udah selesai berenangnya ya. Ternyata tempatnya tuh luas banget. Di sini masih ada playground juga tuh. Luas banget, di sana ada kursi-kursi juga untuk kita nungguin anak-anak yang berenang. Kalau dari tempat aku duduk-duduk tadi itu nggak kelihatan ya, soalnya ada sekatnya gitu. Nih menurut aku dengan harga tiket 10.000 itu murah banget. Kita udah dapat fasilitas berenang, sekalian juga lihat hewan-hewan juga. Kolamnya luas, terus ada waterboomnya juga. Ini juga ada playground juga. Dan ternyata setelah ini tuh masih ada beberapa hewan lagi sebelum pintu keluar, tapi nggak ke-record soalnya baterai aku udah mau habis nih teman-teman. Ini kita udah nyampe di rumah mama sekitar jam 2-an gitu. Dan masih leyeh-leyeh juga, istirahat dulu sebelum kita balik lagi ke kota gitu ya mam. Kembali lagi ke rutinitas seperti biasa. Besok suami juga udah mulai kerja lagi, alhamdulillah. Mungkin kedepannya insya Allah kontennya bakalan berdua sama bocil lagi. Stay tune ya teman-teman. Di sini bocil lagi main ya sama tantenya. Rumah di desa itu rata-rata halamannya luas ya mam. Seperti di rumah mamaku ini beda banget sama rumah aku di kota. Mungkin kalau rumah orang lain ada juga sih yang halamannya luas, tapi kalau rumah bersubsidi kayak rumah aku di Jember itu di kota itu biasanya terbatas banget. Kalau di desa itu harus punya halaman yang luas, soalnya mereka itu mata pencariannya kan sebagai petani kebanyakan ya, tapi nggak semuanya. Jadi halaman yang luas ini tuh digunain untuk jemur hasil panen mereka kayak padi, terus jagung,
gitu. Kalau di sini anak aku itu bisa main bola, pokoknya bisa lari-larian ke sana kemari. Happy banget anaknya. Dan ini kita udah perjalanan pulang. Di jalan itu kayak ada pawai gitu. Ini tuh kuda ya, kuda dihias gitu, terus diiringi lagu-lagu musik Jawa. Kita melipir dulu cari tempat yang teduh biar bocil bisa lihat kudanya. Ini nggak jauh dari rumah mamaku, baru 5 menit jalan kita udah melipir. Nggak tahu juga namanya ini tuh acara apa. Kayak di sini tuh aku kurang paham gitu ya sama acara-acaranya. Karena aku tuh tumbuh besarnya juga nggak di sini, tapi di kota, di rumah papaku. Terus alhamdulillah ini aku udah nyampe di rumah aku, udah pir sampai alhamdulillah. Ini masih di perumahannya papaku. Bentar lagi kita nyebrang jalan gitu. Terus sampai deh di rumah. Kalau di area perumahan papaku tuh banyak ya kafe berjejer. Ini tuh di kanan kiri ada kafe. Di sini tuh biasa kalau malam kafe-kafenya pada rame banget padahal berjejer ya. Mungkin karena ini tuh deket area kampusnya mahasiswa. Selain itu di perumahannya papaku itu banyak kos juga. Udah alhamdulillah banget ya, rasanya tuh nyampe sini tuh kayak udah sampai aja ke rumah padahal masih beberapa menit lagi. Rasanya tuh lega setelah perjalanan jauh sekitar 1 jaman ya, karena tadi juga pelan-pelan. Soalnya bocil tidur di motor jadi kita pelan-pelan aja. Yang penting sampai dengan selamat gitu. Pokoknya nyampe rumah itu baru kerasa capeknya ya. Pas aku sama suami capek banget, tapi bocil tuh full banget baterainya soalnya di perjalanan dia tidur. Oke, sekian dulu video aku kali ini ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan udah setia ngikutin YouTube channel aku. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena itu sangat membantu aku. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.